diskusi kali ini. Sebenarnya, ini aja ya, apa, simpel aja. Jadi sebenarnya diskusi ini itu diskusi internal untuk kayak, apa namanya, melanjutkan diskusi tentang EV kemarin yang eksternal. Nah, di diskusi internal ini kita fokus ke satu pertanyaan yang belum terjawab kemarin, tentang bagaimana potensi Indonesia dalam supply chain baterai lithium ion. Nah, karena lithium ion ini nanti sangat berpengaruh terhadap kendaraan EV, apa namanya, electric vehicle, jadi kita mau tahu kayak gimana sih dari segi material sainsnya maupun potensi supply chain-nya di Indonesia gitu. Nah, ini sama kita udah ada expertnya yang penelitian S2-nya fokus tentang itu, tentang material science dari, lithium ion. Bener, Ari? Benar. Ya itu Hawari dari S2, material, ITB. Silakan Hawari, langsung masuk. Aku start share screen ya. Jadi Oh, mantap teman-teman, mantap. perkenalkan, Silakan. namaku Naufal Hanif Hawari, biasa dipanggil Hawari. Sore ini terima kasih sudah datang untuk memperhatikan saya berbicara tentang teknologi baterai ion lithium berbahan baku dari Indonesia. Yang saya Ri, bahas, aja formal-formal Ri, santai aja. oh iya, oke oke. Sebenarnya yang akan saya bahas di sini itu banyak di material science-nya teman-teman, dan yang saya share kemarin, yang di-share Mas Idam sih, yang di-share Mas Idam kemarin itu dokumen tentang riset gimana supply chain material baterai secara keseluruhan, terutama katoda. Karena kenapa katoda sih? Karena katoda itu nanti akan saya jelaskan juga merupakan material yang paling apa ya? Faktor penentu lah, faktor penentu baterai itu murah atau enggak. Nah, saya lanjutkan dulu untuk baterai sekunder atau baterai isi ulang yang udah umum kita tahu itu ada baterai aki mungkin ya teman-teman udah tahu, dan baterai lithium ion yang biasa dipakai di HP atau di laptop itu biasanya pakai lithium ion. Ada nikel kadmium dan nikel metal hydride juga. Bentar. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya baterai lithium ion ini merupakan baterai yang bagus karena bisa dilihat ya tegangan selnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan baterai-baterai lain, sehingga bisa memiliki bisa menyimpan energi yang tinggi juga dan bisa menghantarkan energi yang lebih tinggi daripada baterai-baterai lain. Mengapa dua ini penting nanti akan dijelaskan, dan juga siklus maksimal yang akan berpengaruh ke umurnya dan juga rentang waktu discharge, tetapi harganya juga ya mahal dan juga efisiensinya tinggi karena nyimpannya kan langsung di listrik ya teman-teman. Itu sekilas tentang jenis-jenis baterai isi ulang. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja sih, kalau di tengah-tengah gitu, boleh. Oke, siap siap. Nah, ini kalau dilihat dari eh, apa ya, specific power atau daya yang dihantarkan dan energi yang disimpan, itu yang memiliki potensial paling tinggi itu baterai lithium ion dan lithium metal. Yang kita sekarang sedang bekerja di sini, termasuk saya sedang bekerja di lithium metal ini. Problemnya ada banyak, lebih banyak dari lithium ion, tapi nggak saya jelaskan dulu di sekarang. Nah, ini generasi baterai berikutnya, yang kita di sini itu yang lithium ion baterai itu yang di sini, masih di sini teman-teman, dan akan menuju ke baterai yang pakai elektrolit padat. Sedangkan sekarang itu masih pakai elektrolit cair, dan yang nyebabin baterai meledak kayak apa ya, Samsung Galaxy S7 ya kalau nggak salah. Itu meledak karena elektrolitnya atau dan separatornya itu nggak stabil gitu. Dan ya kita sekarang masih di sini, lithium ion batteries, yang di tengah-tengah lah, masih decent. Dan kenapa kita perlu mengembangkan baterai lithium ion sih? Sebenarnya ya karena itu kita ingin mengejar dua parameter tadi, kayak daya yang tinggi dan energi yang disimpan juga gede gitu. Kalau energi yang disimpan gede tapi dayanya rendah, kita nggak mau, kayak nggak bisa dipakai buat mobil tuh. Kalau dayanya tinggi tapi cepat habis juga,
nggak baik juga kalau untuk kendaraan listrik gitu. Kalau dayanya gede doang kan kayak superkapasitor jadinya. Nah, ini aplikasi baterai lithium ion yang udah dalam skala besar bisa menyimpan energi yang kayak energi angin, energi surya, dan bisa menghidupkan rumah kayak di pabrik Tesla kan juga ada gigafactory-nya juga ada ini eh, baterai yang untuk menyimpan energinya. Nah, sekarang untuk hari ini saya akan menjelaskan yang pertama itu prinsip kerja baterai, terutama prinsip kerja baterai lithium ion. Lalu bagaimana caranya meningkatkan rapatan energi dari baterai lithium ion, dan saya juga akan menjelaskan material katoda berbasis nikel, yang mana nikel juga kita tahu Indonesia punya banyak sekali cadangan nikel, dan gimana produksinya, dan juga tantangan-tantangan dalam mengembangkan baterai lithium ion berbasis katoda nikel. Nah, untuk prinsip kerja baterai sendiri, kalau masih ingat waktu SMA ya, kan baterai ada anoda, katoda, dan elektrolit seperti sel volta gitu. Katoda prinsipnya ada reduksi menerima elektron, dan anoda terjadi oksidasi dan merupakan sumber elektron, dan elektrolit sendiri merupakan media transport ion. Dinamakan baterai ion lithium atau baterai lithium ion karena yang dihantarkan atau yang media yang merupakan penghantarnya itu lithium ion. Nah, seperti ini. Lalu untuk baterai lithium ion sendiri merupakan ada elektroda positifnya, antara lain ada oksida logam. Ya, ini salah satu jenis-jenis yang komersial sekarang ada LCO, LFP, dan NMC. Dan elektroda negatifnya ada karbon atau grafit dan silikon. Sedangkan elektrolitnya itu campuran atau larutan garam litium di dalam pelarut organik. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu kita harus memilih katoda yang memiliki sumber litium yang banyak, yang tinggi, dan anoda yang bisa menampung litium yang tinggi biar kapasitas satu sel ini juga tinggi. Nah, gimana sih cara meningkatkan densitas energi dari baterai lithium ion itu? Nah, sebelum itu saya akan memperlihatkan perbedaan antara mobil listrik dengan mobil yang ditenagai oleh bensin atau internal combustion engine. Kita lihat kalau secara kompetitif sebenarnya kurang ya. Dengan harga yang sama, kalau baterai elektrik itu mobil elektrik itu driving range-nya sangat rendah, gitu, nggak ada sepertiganya bahkan. Dan itu dikarenakan kapasitas penyimpanannya, energi penyimpanannya itu rendah. Kita ingin seenggaknya kalau di harga yang sama, driving range-nya sama gitu kan, agar bisa menggantikan internal combustion engine vehicles. Dan gimana caranya? Nah, ini gambar di kanan ini adalah namanya kurva charge discharge, teman-teman. Yang ke bawah ini ketika kita memakai baterainya, dan yang ke atas ini merupakan ketika kita mengecas baterainya. Jadi di sumbu Y ini ada voltage, di sumbu X ini ada waktu, atau bisa juga sumbu X ini merupakan kapasitas per unit berat atau volume. Jadi satuannya Ah per kilogram atau mAh per kilogram. Nah, untuk meningkatkan energinya, kita tahu rumus energi itu setengah CV kuadrat. Jadi kita bisa meningkatkan kapasitas baterainya atau suhu X-nya, atau meningkatkan tegangannya, yang dinamakan nanti ada namanya high voltage cathode. Itu ada sendiri. Dan cara meningkatkannya itu sebenarnya ini tergantung sama materialnya. Jadi merupakan salah satu sifat material, tiap material itu berbeda. Gimana cara apa ya? Tiap material itu berbeda tentang kapasitasnya gitu. Jadi
dan salah satunya nikel itu yang memiliki kapasitas yang paling tinggi. Material yang menyumbang kapasitas paling tinggi. Nah, untuk anodanya kita bisa tingkatkan kapasitasnya atau densitas energinya dengan gimana dia bisa menampung litium sebanyak-banyaknya dan harus setipis mungkin untuk mencapai densitas energi per volume itu tinggi. Tetapi untuk katodanya itu harus bisa memberikan litium yang lebih banyak dan juga memaksimalkan pembebanan material aktif. Maksudnya pembebanan material aktif itu ya kalau di diibaratin itu setiap 1 cm elektroda atau setiap 1 cm katoda itu kalau bisa misal bisa 100 miligram gitu atau 500 miligram yang tinggi-tinggi lah pokoknya pembebanan di per luas areanya karena sumber litiumnya itu sebenarnya di katoda teman-teman. Kalau kita nggak pakai anoda litium metal itu. Nah, sekarang kalau masalah harga, sebenarnya harga mobil elektrik itu dari tahun ke tahun turun. Jadi awalnya di tahun 2010-an itu Tesla Model S itu harganya harga baterai pack-nya itu $1.000 per kilowatt hour. Jadi sangat mahal dan sekarang itu hampir menyentuh $200 per kilowatt hour. Dan kalau harga baterai ini sebenarnya apa aja sih komponennya yang menyebabkan dia mahal? Kita bisa lihat yang untuk katodanya ini lebih dari 50% ya harganya untuk harga materialnya dan materialnya sendiri itu lebih dari sekitar 75% dari satu sel baterai itu didominasi harganya oleh material dan material ini didominasi oleh katoda. Yang saya katakan tadi katoda ini memang pemrosesannya sangat rumit dan materialnya yang dibutuhkan juga banyak. Jadi emang harganya juga relatif mahal daripada yang komponen sel yang lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas material katoda berbasis nikel atau ada yang mau ditanyakan sampai sini, teman-teman? Atau aku kecepatan? Sorry kalau kecepatan. Lanjut dulu ya, berarti. Iya, lanjut dulu aja, Mas. Oke. Nah, ini nikel itu dia ada sifat uniknya. Dia itu bisa membentuk struktur 3 dimensi sehingga dapat menyimpan ion litium yang lebih banyak daripada katoda yang umum kita pakai sekarang itu LCO atau lithium cobalt oxide. Ini itu harganya mahal, mahal banget, kobalt itu mahal banget dan kita cuman punya resource sedikit kalau nggak salah di Indonesia itu cuman berapa ratus kiloton atau nggak tahu itu. Dan emang kobalt ini sekarang lagi dikurangin untuk pemakaian untuk industri baterai karena harganya yang sangat mahal. Dan tadi juga saya sebutkan bahwa material itu memiliki ongkos yang paling tinggi di fabrikasi baterai. Dan untuk fabrikasi baterai sendiri, spesifik energi dari material ke baterai itu turun ya dari materialnya, misal LCO murni gitu. LCO murni itu materialnya spesifik energinya sampai 800 misalkan. Dan ketika udah dicampur dengan seperti binder, seperti material yang lain untuk menjadi elektroda, itu kapasitasnya akan turun. Dan ketika di-assembly menjadi sel, ketika digabungkan dengan anoda, digabungkan dengan separator dan dikasih elektrolit, dia akan turun lagi kapasitasnya. Dan ketika udah dirangkai menjadi battery pack, dia juga akan turun lagi. Jadi kita harus memilih material yang memang materialnya harus yang bagus gitu ya, yang memiliki energi spesifik paling tinggi untuk biar ketika menjadi battery pack dan dipakai di mobil listrik itu kapasitasnya
bisa tinggi. Dan sekarang komposisi nikel itu menjadi penting karena memang dapat mencapai densitas energi yang lebih tinggi. Yang seperti saya katakan tadi, awalnya itu kita mengembangkan NCM 111, yaitu di mana komposisi rasio nikel, kobalt, dan mangan ini sama. Dan kemudian diketahui bahwa nikel ini dapat meningkatkan densitas energi. Jadi mulailah nikelnya ditambahin, kobaltnya dikurangi. Dan makin ke sini, makin ke kiri, densitas energinya makin tinggi dan konten nikelnya makin banyak. Nah, untuk detail dari materialnya sendiri, bisa teman-teman lihat yang NCM 111 warna pink ini merupakan kobalt dan emang merupakan ongkos yang paling mahal ya di sini, paling banyak lah yang memakan ongkos pembuatan NCM ini. Dan kemudian yang mahal juga itu lithium. Lithium ini susah dan kita nggak punya. Kalau kita punya mungkin masih bisa teratasi lah ya. Tapi untuk lithium dan kobalt itu kita nggak punya. Atau kobalt punya sih tapi dikit. Nah, yang memang untuk next generation katoda itu mengarah kepada high voltage nickel atau yang nikelnya banyak lah. Seperti yang tadi disampaikan, nikelnya bisa sampai 9 untuk stoichiometricnya. Dan juga ada yang cobalt free. Jadi di apa ya? Material sekarang itu udah orang-orang sekarang itu udah nggak mau kobalt karena salah satunya emang harganya mahal. Dan ini adalah komponen-komponen dalam katoda berbasis nikel. Jadi ada namanya NCA untuk pertama saya perkenalkan NCA merupakan kombinasi antara nikel, kobalt, dan aluminium. Bisa dilihat kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan untuk nikel merupakan reaksi redoks utama yang menghasilkan densitas energi yang paling tinggi itu nikel. Jadi kita kalau sekarang untuk penelitian sekarang itu lagi fokus ke nikel setinggi-tingginya. Dan Al ini biasanya bisa digantikan dengan Mn yang nanti akan membentuk katoda NCM, nikel, kobalt, mangan, oxide. Begitu teman-teman. Untuk Al dan Mn ini fungsinya juga sama untuk menjaga kestabilan baterai. Dan CO ini kenapa ada CO? Meskipun dia mahal, tetapi dia bisa meningkatkan kinetik, yang artinya proses ngecas dan proses menghantarkan energi atau dayanya itu tinggi. Jadi kalau sekarang kita masih pakai kobalt karena itu. Nah, tapi nantinya itu kobalt akan dihilangkan. Pengennya dihilangkan karena mahal gitu. Dan juga bisa ditambahin unsur-unsur lain seperti Mg, Zr, Ti, tergantung sifat apa yang kita inginkan. Dan untuk proses produksinya, sebenarnya saya nggak terlalu paham ya untuk ini. Kalau ada teman-teman yang lebih paham, mungkin bisa ditambahkan. Untuk sintesis NMC sendiri, kita butuh garam litium. Bisa dalam bentuk karbonat Li2CO3, bisa dalam bentuk hidroksida atau LiOH. Dan kita juga butuh kobalt, mangan, dan nikel dalam bentuk sulfatnya. Biasanya dalam bentuk sulfat atau dalam bentuk nitrat juga bisa. Dan proses ini harus melalui pemurnian ya teman-teman. Dan harus kalau baterai grade itu murninya sampai berapa ya? Sampai 99,99% mungkin. Dan pemurnian nikel kita kayaknya nggak sampai segitu. Kalau nggak salah, info yang saya dapat itu sekitar 70 atau 80% Mas Yan. Jadi belum baterai grade. Dan tiga zat COSO4 atau kobalt sulfat, mangan sulfat, dan nikel sulfat ini nanti dicampur dengan teknik tertentu menjadikan dia sebagai sebuah prekursor. Nah, prekursor ini nanti akan dicampur dengan garam litium, akan membentuk NCM yang kita inginkan, tergantung
rasio yang kita inginkan gitu. Nah, ini singkatnya dari material awal nikelnya. Ini pemrosesan nikelnya dari awal itu merupakan batuan ya teman-teman. Lalu di leaching atau dipisahkan konten nikelnya dengan konten di batuan-batuannya sehingga kita mendapatkan nikel yang murni. Tingkat kemurniannya ini juga mempengaruhi performa baterainya. Dan ketika sudah dikristalisasi akan menjadi serbuk NMC. Nah, gitu. Yang saya bilang tadi dari kobalt, mangan, dan nikel sulfat akan dilakukan nama prosesnya itu kopresipitasi. Ini proses yang sudah dilakukan di industri juga, banyak industri yang melakukan ini. Dan ketika udah jadi serbuk prekursornya dicampur dengan garam litium dan nanti akan dipanaskan, dan ketika udah dipanaskan akan membentuk struktur kristal NMC-nya dan dipisahkan kalau ada aglomerasi dan lain sebagainya, dan akan diberi perlakuan permukaan untuk mempertahankan sifatnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini detailnya. Mungkin saya singkat aja, kalau kopresipitasi pencampurannya dan kalsinasinya itu juga tergantung konten dari konten nikel yang kita pingin. Kalau konten nikelnya tinggi, pH-nya juga kemungkinan lebih tinggi daripada nikel rendah. Dan kalau konten nikelnya tinggi, kita harus pakai LiOH yang setahu saya LiOH ini lebih mahal daripada lithium karbonat. Dan juga kalau nikelnya tinggi, kita harus melakukan pemanasan itu di lingkungan yang penuh oksigen, nggak boleh udara bebas gitu. Dan kalau nikelnya tinggi juga pemrosesan lanjutannya juga harus lebih maju lah daripada konten nikel yang rendah, karena memang konten nikel tinggi itu sangat sensitif ya teman-teman. Nah, ini secara singkat proses kopresipitasi di dalam industri atau proses kita membuat prekursor NCM-nya itu menggunakan teknik namanya continuous stir tank reactor. Jadi ini kalau di skala lab juga ada, dan di skala industri juga udah well established lah. Tapi pemrosesan ini juga sangat ketat sekali karena tiap-tiap parameternya harus diatur, seperti parameter kecepatan pemutaran, temperatur, pH, dan kecepatan memasukkan materialnya juga diatur gitu. Dan goal kita yaitu mendapatkan ukuran partikel yang homogen, distribusinya homogen, dan kalau bisa nggak ada aglomerasi dan bentuk partikelnya seragam. Kalau bulat ya bulat semua gitu. Nah, setelah kita dapat serbuknya, dapat bahan bakunya, itu kita harus membuat katodanya, baru membuat katodanya. Nah, untuk membuat katoda, pertama itu dijadikan bubur atau slurry dengan mencampurkan serbuk NMC dengan aditif, binder, dan NMC-nya di atas hot plate dan diaduk. Lalu kita coating current collector dengan slurry ini. Nah, habis itu dikeringkan dan ditipiskan, biar ditipiskannya pakai roller biasanya. Dan perakitan sel baterai ini juga harus di dalam ruangan yang tertutup dengan kadar oksigen dan H2O di bawah 0,1 ppm. Dan juga di dalamnya itu dipenuhi dengan gas argon. Jadi ini proses yang sangat tertutup sekali untuk perakitan sel baterai. Nama alatnya itu glove box kalau teman-teman mau cari. Dan karakterisasi elektroniknya, sifat elektriknya itu bisa ada banyak. Yang saya contohkan, yang saya tulis di sini antara lain galvanoscopic static charge discharge, OCV, linear sweep voltammetry, dan electroimpedance spektroskopi. Dan selanjutnya
sedikit tentang tantangan dalam mengembangkan baterai katoda berbasis nikel. Nah, ini secara singkat kalau teman-teman lihat, ini adalah diagram fasanya dari nikel, mangan, dan kobalt. Nah, nikel ini berfungsi sebagai meningkatkan kapasitasnya karena membentuk struktur 3 dimensi yang berlapis. CO ini cuman meningkatkan kinetikanya dan Mn ini meningkatkan keamanannya. Nah, kita itu lebih mengarah ke nikel yang banyak dan CO yang sedikit gitu, teman-teman. Dan sekarang yang sudah dikomersialisasikan setahu saya itu NCM 811 ini sudah komersial untuk skala lab, tapi untuk skala industri saya belum tahu ya. Nah, ini keunggulan dan kelemahannya. Saya akan fokus di NCM 811. NCM 811 ini kapasitasnya tinggi dan relatif murah karena kobaltnya itu sedikit. Tetapi karena nikel ini juga tidak stabil, sehingga membutuhkan kondisi produksi yang ketat kayak yang tadi saya sampaikan ya. Harus tunggunya harus tunggu yang diisi oksigen dan lain sebagainya. Dan katodanya karena nikelnya jadi banyak, mudah menyerap air sehingga nggak stabil sebenarnya. Gitu. Ada juga NCA, ini juga nickel base tapi pakai aluminium. Tapi ini lebih gak stabil dan lebih mahal karena kobaltnya lebih banyak daripada NMC 811. Nah, sebenarnya NCM 811 itu bisa distabilkan dengan berbagai cara. Yang pertama di antaranya itu perlakuan permukaan. Ini engineering-nya lah. Engineering-nya di partikel itu dilapisi oleh material lain biar dia lebih tahan dengan lingkungannya, atau ketika dipakai itu lebih tahan dan nggak pecah gitu, teman-teman. Nah, ini saya ringkas dari paper yang dikirim oleh Mas Idam kemarin. Kalau dilihat supply chain-nya itu lumayan untuk baterai NMC itu lumayan panjang. Jadi dari mineral dari lithium dan cobalt ore, nickel ore, mangan ore, dan natural graphite. Yang kita punya itu cuman nikel dan cobalt sebenarnya. Cobalt pun kita sangat sedikit, bukan salah satu pemasok dunia lah. Yang kita pemasok dunia kan nikel kan. Kita nggak punya lithium, kita nggak punya mangan, dan kita nggak punya grafit. Grafit ini buat anoda ya, murah, meskipun murah tapi kita nggak punya gitu. Dan berarti kita harus beli kalau kita punya pemrosesannya, kita mungkin belinya dari lithium karbonat atau lithium hydroxide ini, dari dua ini. Dan mungkin kobaltnya kita juga beli di sini, dan mangan juga beli di sini, grafit kita bisa langsung beli. Atau juga kita ekspor, lalu kita beli NCM dan NCA-nya. Yang di sini mungkin kita bisa beli, dan kalau udah beli ini, kita bisa rakit. Kita rakit sendiri di Indonesia kalau beli di sini. Atau kalau mau langsung beli selnya, satu sel LIB, berarti kita cuman perlu merakit menjadi mobil gitu. Nah, yang diskusi yang ingin saya yang sebenarnya yang dari saya itu diskusinya inginnya di sini dengan yang udah saya jelaskan kayak materialnya gimana, pemrosesannya gimana, dan sementara ini Indonesia itu pemurniannya juga belum bagus, setahu saya ya, belum bagus-bagus amat. Bagaimana cara kita biar bisa berkompetisi gitu secara global, baik itu kita memurnikan nikel atau kita hanya merakit atau memproduksi baterai dari nol atau memproduksi kendaraan listriknya, itu gimana untuk bisa berkompetisi secara global. Oke, kalau dari aku cukup segitu, maaf ngocehnya lama. Kembalikan ke Aji atau ke Babang.
Halo Bang, Babang apakah ada? Atau Yusri? Yusri tadi ada. Bang, oke. Mungkin Aji masih ada keperluan ya. Jadi sementara aku Halo, halo. oke. Nah, sip, monggo Bang. Iya, iya. Sorry. Tadi apa namanya sempat apa namanya aku sempat disconnect sebentar tadi. Oke. Makasih Hawari atas presentasinya yang sangat komplit. Boleh presentasinya ojo di out dulu nggak, Ri? Oh iya, boleh. Wait, ini. Oh iya ini. Sip. Sorry kalau bosan teman-teman. Kak. Ini. Mantap. Loh, kok ya apa namanya? Buat teman-teman yang mungkin baru join, jadi ini apa namanya? Kita hari ini bahas ini ya, apa namanya? Baterai ini apa supply chain-nya NCM dan gimana potensinya Indonesia. Oke. Ini aja ya. Langsung mungkin pertama iki apa jenenge? Tanya jawab dulu. Tadi teman-teman ada yang mau ditanyakan Kak Hawari sebelum kita memulai sesi-sesi yang lain? Yusri. Tadi kayaknya ada yang raise hand ya. Adelia kalau nggak salah tadi. Oh iya tah. Iya. Tadi tepuk tangan Mas. Oke. Mau tanya. Salah. Nggak apa-apa Mas. Mau ada yang ditanyain juga. Oke, Oh, sip. ya silakan. Mau nanya terkait tadi kan Mas Hawari jelasin terkait baterai tentang lithium ion sama yang lithium metal. Itu perbedaannya apa ya? Oh ini ya. Nah kalau lithium ion dari lithium metal dulu sih sebenarnya. Jadi untuk baterai lithium yang berbasis lithium itu sebenarnya awalnya itu pakai garam lithium sebagai apa ya? Sebagai sumber ionnya gitu kan. Baterai lithium ion, kenapa dinamain baterai lithium ion? Karena kita pakai ion lithium untuk menyimpan energinya. Yang pindah-pindah di dalam itu ion lithium. Jadi ketika ion lithium pindah dari katoda ke anoda, itu butuh listrik kan, kita ngecas. Nah, ketika dari anoda ke katoda, dia itu akan mengeluarkan elektron dan itu yang akan menyalakan HP kita, menyalakan device kita gitu. Jadi yang dimanfaatkan itu perpindahan ion lithium. Nah, untuk baterai-baterai sekarang itu disebut baterai lithium ion aja karena kita sumber ionnya itu ada dua, di katoda dan di elektrolit. Kalau lihat itu di sini. Nah, katodanya kan ada Li-Li-nya ini, ada Li. Tapi anodanya itu nggak ada Li. Dan kalau di elektrolitnya juga merupakan sumber litium juga, yaitu garam litium yang ada Li-Li-nya. Dan Li-Li yang di katoda dan elektrolit ini berfungsi untuk pindah-pindah itu. Ketika dia pindah, ada elektron yang ngalir gitu. Elektronnya dipakai untuk menghidupkan device. Nah, untuk baterai lithium metal itu elektroda negatifnya ini diganti dengan logam lithium. Jadi bayangin logam yang tebel, ya nggak tebel sih, kayak sekitar ukurannya setengah milimeter mungkin ya. Itu dijadikan elektroda di sini. Jadi sumber litiumnya itu nggak hanya dari katoda, tetapi juga dari anoda yang banyak eksesif gitu. Sebenarnya terlalu berlebihan, tapi memang karena menggunakan logam litium, jadi energinya juga tinggi banget gitu. Karena kan di dalam logam litium ketika tereduksi itu nanti akan menghasilkan litium yang banyak banget daripada grafit doang gitu. Jadi intinya sih itu sih kalau perbedaannya. Jadi di elektrodanya ini nanti akan menggunakan logam litium. Kalau lithium ion itu biasanya menggunakan karbon atau silikon atau campuran keduanya ini. Gitu, Adelia. Apa udah jelas? Jelas Mas. Tapi lebih efisien menggunakan yang
lithium ionnya Mas ya? Atau sebenarnya yang lithium metalnya? Oh, kalau masalah Powernya lebih besar. efisiensi, iya, sebenarnya ini potensialnya ya, potensial ke depannya itu kita menggunakan lithium metal. Tetapi permasalahan dari lithium metal ini dia nggak stabil. Jadi kalau teman-teman masih ingat kalau logam golongan 1A itu kan sangat apa ya? Sangat ingin elektron kan, sangat reaktif lah. Jadi ketika litium itu ketemu dengan oksigen, ketemu dengan udara aja, kayak kamu taruh litium metal di luar gitu, di mana gitu di luar, bakal kebakar dia sebenarnya. Atau kamu taruh di air, udah meledak gitu litium metal. Jadi masalahnya pakai litium metal itu kestabilannya. Jadi karena kestabilan litium itu nggak bagus, mudah meledak dan lain sebagainya, itu nggak dipakai dulu gitu. Nah, lithium ion itu juga nggak stabil sebenarnya kalau elektrolitnya nggak stabil. Kan ini kita pakai elektrolitnya itu ada garam litiumnya kan. Ketika dia panas, bisa aja dia meledak gitu. Kalau HP-HP dulu, HP-HP yang apa ya, yang aku sebutin tadi S7 kalau nggak salah ya, atau Note 7 ya yang meledak itu. Yang di apa di pesawat terus HP-nya meledak itu karena tekanannya tinggi dan elektrolitnya yang kaya akan litium itu nggak stabil. Jadi dia meledak gitu. Yang permasalahan permasalahan baterai lithium ion juga kestabilan itu. Safety-nya kurang. Apalagi kalau lithium metal yang benar-benar konten litiumnya lebih tinggi. Itu sih. Kenapa nggak pakai, masih belum pakai lithium metal sekarang. Meskipun meskipun bagus ya secara energinya. Energinya kan tinggi banget. Oke, 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 oke. Yusri mau tanya, Yus? Oh, udah. Oh, sorry. Oke. Sebelumnya tadi ada udah jelaskan ya. Monggo, monggo, Yus. Oke. Makasih kesempatannya Mas Babang. Hawari, jadi pertanyaanku ini sebenarnya agak general sih ya, nggak begitu ke materialnya baterai itu. Kan masalah dari electrical vehicle dan penyimpanan energi storage yang lain itu katanya limbahnya dari baterai itu. Nah, sebenarnya limbah dari baterai itu bisa didaur ulang nggak sih, daripada dibuang nggak ada manfaatnya kayak gitu? Apakah nggak bisa didaur ulang lagi kayak gitu? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Sebenarnya itu nyambung ke sini, nyambung ke supply chain-nya. Kita bisa mendaur ulang dan menjadikan ini sebagai nggak ada masalah gitu. Jadi baterai itu memang bisa didaur ulang, tetapi bukan tetapi sih, bahkan proses daur ulangnya itu kita udah bisa ngasilin yield atau hasil daur ulang itu tinggi banget, Kak. Di atas 90% kita bisa memisahkan semua material itu kayak litium, kobalt, mangan, dan nikel. Tetapi biasanya daur ulangnya itu kita kalau pengen daur ulang yang bagus itu biasanya terfokus. Misal kita pengen mendaur ulang litiumnya aja gitu. Jadi ya udah litium aja, NMC-nya kobalt, mangan, dan nikelnya itu yield-nya sedikit gitu. Tapi kalau kalau mau di didaur ulang semua juga bisa. Jadi caranya itu ada yang namanya kalau yang kita bisa apa ya, hidrometalurgi yang lebih apa ya, yang ramah itu menurutku hidrometalurgi. Jadi prosesnya sebenarnya sama kayak pemurnian ini, pemisahan mineral, tapi kita mineralnya diganti sama baterai gitu. Bisa kalau ditaruh ulang. Bahkan apa ya, aku pernah baca ada perusahaan itu yang di Amerika, karena Amerika kan sekarang udah mobil listrik kan udah banyak kan, konsumennya udah banyak, dan alat-alat elektronik juga banyak yang rusak gitu.
baterainya itu yang daur ulang mereka terus dikirim lagi ke LG atau ke Panasonic atau ke produsen-produsen baterai untuk dibikin hasil daur ulangnya dikasih ke produsen baterai untuk dibikin baterai lagi. Dan apa ya, grade-nya juga sama, kayak kemurniannya juga sama, bisa seperti itu. Kalau dari segi biaya pemurnian itu sebenarnya daripada membuat baru itu perbandingannya gimana sih? Apa lebih mending murah yang buat baru atau yang daur ulang? Kalau menurutku dengan kondisi Indonesia yang di Indonesia sekarang, menurutku lebih murah daur ulang malah. Kalau baru itu kan kita harus ngelewatin supply chain ini. Seenggaknya kita itu baru dapat itu di sini. Kita cuman tinggal ngerakit aja di sini. Kalau kita udah bisa daur ulang, kita bisa dapat dari awal ini. Materialnya kita dapat semua gitu. Tapi kalau untuk apa ya? Kalau untuk negara lain, misal China kan dia impor semua material ini. Kayak dia punya semua material awal ini. Jadi menurutku daur ulang buat mereka nggak relevan gitu. Tapi untuk Indonesia menurutku yang sangat relevan itu emang daur ulang. Untuk negara-negara atau negara-negara yang nggak punya sumber katoda ini, karena katoda kan mahal kan. Oke. Berarti kalau emang bisa diterusnya limbah baterai ini udah nggak jadi momok lagi dong ya buat energi storage harusnya. Harusnya kalau menurutku harusnya pemerintah ngelihat pengolahan limbah baterai yang pertama. Bukan apa ya, bukan ya dibarengi dengan pengolahan limbah. Emang kalau nggak diolah, ini jadi limbah yang berbahaya kan sebenarnya. Penanganannya juga khusus. Baterai kalau langsung dibuang, misal ada yang iseng, terus nusuk baterainya gitu, terus meledak kan bahaya sebenarnya. Jadi yang pertama ya sistem pemilahan sampah, dari pemilahan sampah sampai daur ulang sih. Sebenarnya juga balik lagi ke kebijakan pemerintah sih ya. Ya, kalau di skala riset itu udah bisa kayak misahin gitu. Di Indonesia juga banyak kok yang main riset di skala riset untuk daur ulang itu, B4T, Batan, LIPI, ITB juga banyak yang main di pengolahan limbah ini. Cuman ya belum sampai ke industri atau gimana, nggak tahu sih. Harusnya kalau udah ada lembaga pemerintah gitu, harusnya udah ada proposal yang masuk. Tapi nggak tahu gimana. Oke, cukup sih. Ya itu aja sih pertanyaanku. Ri, aku mau tanya. Makasih Pak. Oh iya, Yusri, makasih Yusri tanya. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Sebelum aku tanya. Hehe. Oh ada yang mau tanya, Anima. Ya silakan Anima. Iya Mas, saya mau nanya, kan ini kan misalnya NCM ini dia suatu saat bakalan di scale up industri itu kira-kira bakalan bisa sebanding atau setara sama lithium ion sekarang nggak sih Mas? Entah itu dari apa ya istilahnya life cycle, terus durability-nya, terus kayak kecepatan charging-nya kayak gitu-gitu. Bisa. Malah lebih bagus harusnya. NCM ini apa ya? Digadang-gadang buat baterai mobil sih sebenarnya, bukan baterai HP gitu. Karena mahal. Jadi jadi kan kalau pasar itu kan ada demand supply kan. Jadi yang cukup untuk baterai HP misal LCO aja gitu, nggak NMC. Tetapi NCM ini karena densitasnya sangat tinggi, itu cocok buat mobil. Dan memang baterai mobil sekarang lagi emerging ke NCM. Ini kan banyak NCM gitu. Untuk kecepatannya lebih bagus. Kayak kecepatan charging-nya, kecepatan itunya. Bukan ya, ada minusnya sih sebenarnya kalau nikelnya terlalu banyak itu nggak stabil. Tetapi perusahaan-perusahaan dan peneliti-peneliti itu udah banyak modifikasi
biar kekurangan NCM, coba aku lihatin yang di tadi slide ke, oh ini, biar kekurangan ini kayak dayanya kan bisa ditinggiin. Jadi kalau ninggiin daya itu biasanya ada modifikasinya lagi, ninggiin umurnya ada modifikasinya lagi. Tapi secara keseluruhan NCM atau NMC ini memang kayak apa ya, ya holy grail untuk sekarang lah. Untuk baterai lithium ion, katodanya itu yang sekarang bagus itu, lagi bagus-bagusnya itu NMC atau NCM itu. Gitu. Jelas nggak? Atau gimana pertanyaannya? Iya, Terjawab? udah terjawab. Terima kasih, Mas. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, aku mau tanya, Ri. Kayaknya ini bisa jadi sebagai pertanyaan penutup ya, sekaligus kesimpulan kita. Kan sebenarnya arah diskusi ini juga mau membahas gimana sih letak posisi Indonesia untuk potensi baterai storage global gitu ya, di supply chain-nya gitu. Nah, tadi kan NCM itu kan sebenarnya bahan dasar yang paling utamanya nikel kan? Sebenarnya ada dua, nikel sama lithium. Nah, nikel Yang sama lithium gitu. paling mahal ya kobalt. Ya itu sih. Lithium Nah, ini kalau di ini kayak lihat ini kan, lithium ini satu ini. Kalau nikel ini satu dikurangi X dikurangi Y. Mn itu X dan CO itu Y. X sama Y ini kurang dari satu. Jadi lebih banyak lithium daripada nikel. Yang pertama itu lithium, terus yang kedua itu nikel, dan dilanjutkan mangan dan kobalt. Gitu sih. Nah berarti apa namanya? Ini sebenarnya bahasanku sebenarnya agak mungkin kompleks, tapi Nggak apa-apa, Pak. apa Coba. namanya? Aku itu pernah baca di apa namanya International Energy Agency itu ngeluarin tulisan tentang geopolitics of critical raw materials. Jadi apa namanya geopolitik untuk raw material ini ya nikel, lithium, apalah kobalt segala macam itu apa namanya dan mengidentifikasi kritikal material yang paling penting itu apa aja. Terus habis itu nanti ke depan itu seiring dengan pengembangan energi terbarukan dan kan sebenarnya yang butuh baterai itu nggak cuma mobil kan, kayak misalnya listrik apa namanya yang intermittent kalau misalnya lagi peak production kayak misalnya solar atau misalnya angin itu kan butuh penyimpanan juga kan. Nah itu pertanyaanku, baterai NMC ini bisa nggak dipakai untuk itu juga? Dan yang kedua misalnya nih apa namanya Indonesia itu kan nikelnya 1/4 kan dari cadangan nikel global kayak sekitar 25% ya. Nah itu kira-kira bisa nggak Indonesia take off gitu? Kalau misalnya kita fokus ke industri ini, kan sekarang katanya Pertamina mau bikin subholding ini kan power kan, terutama untuk yang baterai itu. Nah kira-kira itu bisa nggak jadi kayak apa ya andalan Indonesia gitu kok? Kalau dari ini aja sesimpel ini kan bahannya ya tadi Hawari cerita yang paling penting sebenarnya lithium kan bukan nikelnya gitu. Tapi kalau misalnya Indonesia mempromosikan ini sebagai misalnya kayak komoditas industri utama gitu ya, industri unggulan gitulah tanah air. Itu kita bisa nggak misalnya ambil peran penting dan kalau kira-kira dampaknya untuk tenaga kerja dan ekonomi kita kayak gimana ya gitu sih. Ya, makasih. Kalau yang pertama bisa gak sih nikel atau berbasis nikel itu dipakai di sini ya, berarti ya kayak di power generator gitu. Sebenarnya bisa kalau apa dipakai kan baterai apapun sebenarnya bisa dipakai. Dan kalau NCM mungkin ya kalau dari sepengetahuanku yang mungkin yang dipakai itu ini yang jenis cobalt free namanya, yang CO free ini. Tapi ini kan masih belum tinggi kan. Ini lagi ditingkatin untuk menurunkan harga ini. Nih, kayak
harganya itu sebenarnya kobalt itu lumayan mahal, kobalt itu lumayan mahal. Iya. Harga ini tergantung sama kobalt, dan kobalt sendiri kita juga resource-nya sedikit gitu. Mungkin kalau ini kobalt nggak ada, menurutku ya, ini menurutku, menurutku kita bisa berkompetitif lah kalau di LMNO itu, yang kobalt free. Nah, dan bisa aja kobalt ini digantikan dengan lain, misal digantikan dengan aluminium itu bisa sebenarnya. Tapi ada engineering yang lain dan aku nggak terlalu paham. Tetapi mungkin untuk stationary battery yang nggak perlu nggak perlu fast charging, nggak perlu daya yang tinggi-tinggi amat, kan kita butuhnya untuk energy storage, untuk misal untuk PV, untuk wind turbine gitu, kapasitasnya kan, kapasitas tinggi-tingginya biar kita bisa nyimpen baterai di satu lahan yang besar itu lebih banyak kan, kalau kapasitasnya tinggi. Gitu. Bisa, kalau jawabannya bisa, NMC itu bisa. Oke. Tapi ya kalau ada optimasi lain mungkin ya. Kalau kayak di sini mungkin butuh peralatannya beda dengan baterai yang di mobil. Baterai pack-nya juga beda dengan baterai pack yang di mobil gitu. Jadi sebenarnya bidang untuk ini menjawab pertanyaan yang kedua. Bidang untuk expertise yang diperlukan di sini itu banyak banget. Bahkan kayak di mobilnya aja, di mobil elektrik itu atau baterainya aja lah. Aku nggak tahu mobil elektrik ya. Baterainya aja itu harus ada kayak, kan mobil itu pakai battery pack kan. Battery pack itu gimana ya kalau gambarinnya? Jadi dari NMC ini, dari sini itu dijadikan satu sel baterai. Terus satu sel ini di seri atau di paralel jadi satu battery pack gitu. Nah, di sini itu ada sistemnya itu rumit banget. Kalau kalau ini biasanya yang main anak teknik fisika, anak elektro itu biasanya main di battery pack. Ada sensor, ada apa-apa itu banyak expertise-nya banyak kalau di sini. Dan menurutku kalau kita di assembly baterai, maksudnya membuat battery pack, menurutku itu bisa kompetitif. Dan karena untuk perakitan baterai atau untuk membuat battery pack ini, setauku sih alatnya itu atau resource yang kita butuhkan, yang kita investasikan itu nggak banyak. Kita harus investasi di sumber daya manusia tentunya. Tetapi untuk alat-alatnya nggak seribet di pemurnian, Dan untuk NCM dan NCA kita juga bisa kayak ketika kita punya lithium hydroxide atau LiOH, terus punya kobalt, nikel, dan grafit, dan mangan, kita bisa campur di Indonesia gitu. Jadi bahan-bahan 1, 2, 3, 4 ini dicampur jadi NCM, NCA itu bisa. Menurutku ini bisa visible banget. Dan dengan nikel dan kobalt kita punya kan. Jadi kita impor lithium, mungkin impornya langsung lithium hydroxide karena emang pemurniannya juga susah kan kalau kita nggak punya fasilitasnya, dan kita juga impor natural graphite. Aku nggak tahu sih Indonesia kalau di datanya itu nggak punya natural graphite, tapi bisa ngasilin sendiri atau enggak aku nggak tahu. Jadi ngimpor seenggaknya kita ngimpor lithium hydroxide atau lithium karbonat, lalu ngimpor mangan yang udah murni gitu, mangan sulfat atau mangan nitrat gitu. Terus nikelnya kita murnikan sendiri atau kita ekspor nikel dengan kemurnian rendah, lalu kita beli dengan kemurnian tinggi juga bisa, atau apa ya? Kalau bisa bekerja sama sih dengan negara yang udah punya smelter agar bisa membangun smelter atau pemurnian di sini gitu. Kalau kita udah punya nikel, udah punya kobalt, kita udah murnikan, dan kita udah punya lithium dan mangan yang udah murni, kita campur sendiri itu bisa. Jadi kita kalau di sini produknya itu bisa produknya katoda, terus bisa baterai sel, terus bisa battery pack ini,
bisa sel, bisa pack, atau bisa juga mobil gitu. Jadi dan juga yang perlu digarisbawahi juga itu biar kita bisa dari sini kan, misal dari mobil atau dari lithium ion battery, itu bisa balik ke sini, itu emang salah satu kuncinya itu di recycle. Jadi recycle itu apa ya, kalau nggak di recycle itu sayang banget gitu, karena yield-nya tinggi. Hampir sama lah kayak memurnikan, kita ngambil dari alam, kita dapatnya segitu, kita recycle di dalam baterai, misal ada 10 gram kobalt gitu. Kan kobalt mahal kan. 10 gram kobalt itu juga kita bisa dapatkan ketika kita recycle. Yield-nya tinggi banget, di atas 90%. Jadi sayang kalau nggak di recycle. Jadi strateginya sih emang kita, kalau menurutku ya, kita antara di produksi katoda atau produksi cuman assembly gitu. Tapi kayak sayang aja kita punya nikel nggak dimurnikan, masa kita impor juga terus cuman produksi baterai. Masa kita nggak bisa produksi katodanya gitu kan. Untuk sumber daya manusia kita udah banyak. Kampus itu udah banyak yang neliti baterai, kayak yang udah well established itu kan UNS kan, Universitas Negeri 11 Maret. Itu udah kayak pabrik dia. Bikin baterainya itu udah kayak pabrik. ITB kalah lah. Gak ada yang mungkin yang bisa nandingin itu, peralatannya mungkin B4T. Tapi B4T itu ada labnya gede, lab baterainya. Alatnya banyak, lengkap gitu kan. Udah kayak pabrik lah. Tapi gak ada yang pakai. Jadi alat berapa puluh M itu kayak nganggur aja, kayak berdebu gitu. Sayang banget. Gitu, Oke, Kak. oke, oke, oke. Itu apa menjawab Bang, atau ada yang kurang? Menjawab. Jadi ada rekomendasi strategi untuk Indonesia kan, karena kita punyanya nikel, jadi harus optimasi itu dengan ya tadi impor beberapa bahan gitu kan. Terus Terus ya, nyampurnya baru di Indonesia, kayak kita juga masa impor semua terus cuman ngerakit mobil lagi gitu kan. Sayang banget kalau udah punya satu bahan gitu. Iya. Ya udah kalau gitu. Kalau dari aku sudah oke sih. Ini nanti PPT-nya boleh di-share kan ya Ria, sama rekomendasi kebijakannya coba dibuat poin-poin Ri, biar menjawab poin-poin pertanyaan diskusi ini. Oh, Oke. boleh. Aku Ya. minta catatannya, aku gak catat soalnya. Oh, loh. Oh, catatan apa? Oh, enggak, maksudnya kalau ada notulensi. Iya, aku juga gak notulen ya jujur. Hehe. Nanti Oh, ya, coba lihat rekaman kita aja. rekaman ya. Oke. Sama ini apa namanya? Aku rasa udah cukup ya teman-teman. Gak ada pertanyaan lagi kan. Makasih sekali Hawari udah ngasih materi yang luar biasa, ini menarik sekali loh. Aku yang bukan anak material dan udah nggak pernah belajar kimia dari SMP aja udah masih sangat tertarik. Soalnya ini penting, ini kan kita bahas dari segi material energi storage ya. Apa namanya? Nanti mungkin kita akan bahas di diskusi-diskusi berikutnya ya soal topik-topik lain. Tapi in the meantime, untuk divisi R&D di sini, ini yang datang siapa aja nih? Ada Adelia, ada Avan, itu divisi apa ya? Dora, dan juga teman-teman R&D lain. Ini nanti ada pesan sponsor, jadi kan diskusi berikutnya bulan Januari, diskusi yang eksternal. Nah, kemarin kan kelompok cewek udah ya, kelompok berikutnya yang bakal presentasi kelompok siapa ya? Jeniponto ya kalau nggak salah ya. Kemarin kelompok cewek nama kelompoknya apa sih? Del? Jeniponto, Mas. Jeniponto ya, berarti kelompok Ya. berikutnya itu Cirata kayaknya ya. Cirata, Jeniponto, satu lagi apa sih? Yang kemarin sempat disuruh, yang kemarin juga topiknya mau diangkat jadi diskusi bulan Januari, disuruh brainstorming sama siapa namanya? Sama ketuanya Mas Idam, nanti terus ajukan ini, kita bakal proceed ke diskusi berikutnya gitu. Itu ya teman-teman ya.
Aku kira udah cukup. Terima kasih. Ya udah, itu aja dari saya. Ini ditutup dengan doa kali ya. Jadi apa namanya, karena tadi buka belum dengan doa, semoga ini ilmunya bermanfaat dan Hawari lancar terus penelitiannya. Teman-teman juga sehat semua ya. Jangan sampai ada yang sakit tahun baruan. Omikron udah masuk Indonesia, jadi stay safe. Nah, kalau ada kesempatan kita bertemu atau misalnya teman-teman punya usul untuk diskusi internal, silakan diajukan ya ke kami gitu. Atau punya saran-saran yang lain juga, kami sangat terbuka. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Diskusi internal ini ditutup dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.